Shalom, saudara-saudara. Kita akan mulai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami kembali dapat mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami siap untuk mendengar. Biar Roh Kudus pimpin kami semua, supaya firman Tuhan tertanam dalam hidup kami. Dan Roh Kudus urapi secara khusus hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara, tema pada hari ini adalah jalan Tuhan. Kita baca dalam Yesaya 43 ayat 15 sampai 21. Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Saudara-saudara, jalan Tuhan berkata di sini, Tuhan membuat jalan yang baru. Jalan di padang rumput, di padang belantara. Di mana padang belantara itu sukar sekali, ada hal-hal yang baik. Kering, tetapi firman Tuhan berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, saudaraku, Yesus mengajar kita ada dua jalan. Jalan lebar dan jalan sempit. Coba kita lihat itu dalam Matius pasal 7 ayat 13. Masuklah 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Nah, saudaraku, jadi berarti ada dua jalan sebenarnya yang harus ditempuh. Kita semua menghadapi dua jalan ini. Ada jalan kegelapan, ada jalan terang. Nah, coba kita lihat lagi bahwa jalan Tuhan tidak sama dengan jalan di dunia ini. Yesaya pasal 55, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi berarti berbeda sekali jalan Tuhan
jalan terang dan jalan kegelapan. Itu sangat berbeda, seperti tinggi langit daripada bumi. Begitu perbedaannya. Nah, jalan dalam bahasa Ibrani, derek, itu artinya jalan hidup, jalan Tuhan yang atasnya manusia harus berjalan. Yesus berkata, akulah jalan, akulah derek, akulah kebenaran, akulah emet, akulah hidup, akulah cayim. Saudaraku, jadi jalan itu Yesus sendiri. Dan Tuhan mau kita mengambil jalan itu. Ada dua jalan sebenarnya. Jalan yang berbeda seperti firman Tuhan berkata, sangat berbeda seperti tingginya langit dari bumi. Itu jalan yang pertama adalah jalan dunia. Kita akan hadapi jalan dunia ini. Apakah kita memilihnya atau tidak? Jalan dunia ini adalah jalan kegelapan, kata firman Tuhan. Ini dikatakan oleh Yesus adalah jalan yang lebar, di mana banyak orang akan mengambil jalan ini. Saudaraku, kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 5. Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata, dulu kita berasal dari sana. Dulu kita mengambil jalan itu, yaitu jalan kegelapan. Dan dikatakan ciri khas daripada jalan kegelapan adalah kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Siapa yang kita jadikan raja dalam hidup kita? Kalau di jalan kegelapan, yang jadi raja adalah iblis, penguasa di angkasa. Kalau jalan kegelapan, maka penguasanya adalah iblis. Dan saudaraku, tanda, kata firman Tuhan ini, tanda adalah kedurhakaan. Tanda adalah tidak taat. Itu sebabnya saudaraku sangat berkali-kali firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita harus taat. Karena kalau kita tidak taat, berarti kita masih ada di jalan kegelapan itu. Saudaraku, tanda lagi bahwa itu ada pemberontakan. Pemberontakan kepada Allah karena melanggar firman Allah. Tidak takut akan Tuhan. Dan kalau kita lihat karakter-karakter ini, tadi dikatakan bahwa masih melakukan hal-hal daging. Saudara, kita semua tahu apa itu daging. Daging itu adalah di dalam Galatia 5.
bahwa kita tidak dapat menguasai diri kita. Bahwa kita itu mencintai diri kita. Kita suka perseteruan. Kita iri hati. Kita suka hal-hal yang semua yang dosa. Itu adalah dari jalan kegelapan. Saudaraku, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu dikatakan bahwa orang yang mencintai diri sendiri itu termasuk dalam jalan kegelapan. Orang yang menjadi hamba uang, jalan kegelapan. Walaupun orang itu ada di dalam gereja, orang itu aktif bahkan melayani. Orang yang menyombongkan diri, pemfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, dan tidak suka yang baik, garang, suka menjelekkan orang, suka berkhianat, dan lebih menurut hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalani ibadah, tetapi mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Mereka ada di gereja, mereka aktif, bahkan mereka melayani. Itu sebabnya dikatakan oleh Yesus bahwa pada akhir nanti ada orang-orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, dengan nama Tuhan kami bernubuat. Dengan nama Tuhan kami mengadakan pelayanan. Kami mendoakan orang sakit dengan nama Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, karena aku tidak mengenal engkau. Karena mereka berada di jalan kegelapan. Saudaraku, karena mereka, kalau dari karakternya kita tahu mereka itu penguasanya adalah iblis. Rajanya adalah iblis. Firman Tuhan berkata, dari buahnya kita tahu pohonnya. Dari buahnya, misalnya dari buah mangga, kita tahu pohon itu pohon mangga. Saudaraku, dari tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita, kita tahu di jalan mana orang itu berdiri. Orang itu berjalan adalah di jalan kegelapan. Kita tahu siapa rajanya. Rajanya adalah iblis. Sebab itu firman Tuhan berkali-kali memperingatkan kita bahwa kita harus berjalan di jalan Tuhan. Kita harus mengikuti Tuhan, taat, karena ada ciri, tanda, yaitu mereka tidak taat. Saudaraku, mari kita berjuang. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak mau berada di jalan kegelapan. Nah, yang kedua, jalan yang kedua adalah jalan Tuhan atau jalan terang. Atau Yesus berkata itu jalan sempit, di mana hanya sedikit orang yang mengambil bagian di dalamnya. Kita melihat dulu di dalam Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara, kalau saudara pernah menyaksikan fajar, yaitu matahari mau terbit, dia mula-mula belum terang. Dia mula-mula kadang-kadang berwarna oranye. Tapi semakin lama, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Firman Tuhan berkata sampai rembang tengah hari. Tengah hari itu yang paling terang. Nah, saudaraku, begitulah jalan terang ini. Jalan yang kedua, yaitu jalan yang semakin hari semakin terang. Ada satu perkembangan, ada satu pertumbuhan.
Kalau sampai kita berada di jalan ini dan kita tidak pernah bertumbuh, ada yang salah sama kita. Kenapa terhambat? Nah, saudaraku, kalau kita lihat siapa penguasanya? Penguasanya adalah Allah. Penguasanya adalah Yesus. Siapa rajanya? Rajanya adalah Yesus. Nah, saudaraku, jalan Tuhan ini adalah jalan terang dan itu harus bertumbuh. Mari kita koreksi diri kita. Kalau kita mengatakan saya berjalan di jalan Tuhan, apakah saudara bertumbuh di sana? Apakah saudara berkembang? Semakin hari semakin terang, semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin seperti Yesus. Kalau belum, saudaraku, kita koreksi diri. Jangan kita berjalan di jalan kegelapan. Ada di gereja, seperti kata firman Tuhan. Secara lahiriah saja menjalankan ibadah. Tetapi kita tidak sama sekali masuk di dalam hati kita. Nah, saudaraku, hidup kita ini akan menjadi terang. Hidup kita ini ada di dalam kerajaan terang kalau sampai berjalan di jalan terang. Jalan orang benar dikatakan kian lama, kian terang. Sampai terang yang paling terang. Karena setelah rembang tengah hari itu akan menurun. Tetapi katakan sampai rembang tengah hari. Nah, saudaraku, terang ini berhubungan dengan kehidupan. Karena terang ini adalah Yesus. Dia adalah, tadi jalan adalah Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah derek, emet, dan caim. Dan saudaraku, Yohanes 1 ayat 3-5. Yohanes 1 ayat 3-5. Segala sesuatu, yaitu dunia ini, dijadikan oleh Dia, yaitu firman, yaitu Yesus. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudaraku, dikatakan di dalam Dia ada hidup, ada kehidupan, dan di dalam Dia ada terang, dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Nah, kalau kita betul-betul berada di jalan terang, maka kita akan berubah. Saudaraku, karena itu tujuan Allah. Allah memanggil kita untuk masuk ke dalam jalan terang supaya kita mengalami perubahan. Apakah kita berubah? Kita harus introspeksi diri kita sendiri. Kita mau lihat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16-18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudaraku, dalam ayat ini dikatakan ini tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan membawa kita masuk ke dalam jalan terang? Karena yang tadi dikatakan bahwa Allah itu, siapa yang berbalik kepada Tuhan,
yang mengambil satu keputusan untuk mengikuti Tuhan, maka selubung dibuka dari dia. Saudara tahu kenapa kita sampai tadinya berjalan di jalan kegelapan? Karena kita buta. Ada selubung yang menutupi kita. Sehingga kita ini buta. Saudaraku. Tetapi karena kita datang kepada Tuhan, selubung itu dibukakan. Lalu dikatakan lagi bahwa selubung itu diambil daripada kita. Karena roh Allah bekerja di dalam kita. Dan roh itu, apabila roh Allah ada di dalam kita, maka di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari semua sifat-sifat yang jahat. Kemerdekaan dari semua hal-hal yang dosa yang kita selalu mau lakukan. Kemerdekaan daripada sifat-sifat dunia, sifat-sifat daging. Ada kemerdekaan dan itu akan selubung-selubung itu akan dibukakan. Nah, saudaraku, coba kita baca tentang hal ini. Hal ini membutakan mata kita karena hal-hal yang dari dunia ini. Hal-hal yang dari dosa, hal-hal dari daging ini. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, saudaraku, mereka dengar Injil. Mereka dengar firman Tuhan. Mereka hadir di gereja dengar khotbah. Tetapi mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka tidak ada cahaya Injil yang masuk di dalam diri mereka. Mereka berjalan dalam kegelapan. Mereka rajanya adalah iblis. Nah, saudaraku, itu sebabnya kita introspeksi diri kita. Sebab kita tidak tahu apakah kita telah meninggalkan jalan kegelapan. Atau kita masih melakukan kalau kita tidak periksa diri kita sendiri. Saudaraku, kadang-kadang kita muncul sifat-sifat yang dunia. Cepat kita minta Roh Kudus untuk menerangkan kepada kita, menunjukkan kepada kita apakah ada sifat-sifat duniawi yang muncul di dalam diri kita. Nah, saudaraku, kita tidak mau dibutakan oleh ilah zaman ini. Sebab itu apabila kita dekat pada Tuhan, Roh Allah yang akan memerdekakan kita. Selubung-selubung itu dibuka. Lalu tadi 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan bahwa dan kita mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung, dan oleh kemuliaan itu, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan from glory to glory. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang satu. Saudaraku, kita itu begitu dikupas, ada kemuliaan. Tetapi itu belum sampai. Sama seperti tadi. Semakin hari semakin terang. Begitu dikupas lagi, ada kemuliaan yang membancar. Tetapi itu belum cukup. Dikupas lagi. Selubung itu dikupas lagi. Lalu ada lagi kemuliaan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kita akan mengalaminya. Saudaraku, apabila kita berjalan di jalan terang. Siapa rajanya? Rajanya Yesus. Rajanya adalah Allah.
Roh Kudus yang memimpin kita di jalan terang itu. Dan kita akan diubahkan semakin serupa, segambar dengan Yesus. Nah saudaraku, untuk berjalan di jalannya terang itu, yang pertama kita harus tahu betul bahwa Yesuslah penguasa saya. Tidak ada yang lain. Yesuslah yang menjadi raja dalam hidup saya. Yesus yang tertinggi, termulia. Tidak ada hal lain di dalam hidup saya yang bisa saya taruh sebanding dengan Yesus. Yesus yang terindah, Yesus yang termulia, Yesus yang tertinggi. Yesus adalah Tuhan dalam hidup saya. Yesus adalah Raja dalam hidup saya. Yang kedua, bahwa kita manusia lama harus mati. Matikan manusia lama dan hidupkan manusia baru. Kita hidup dengan manusia baru. Roh Kudus akan memimpin kita di sana. Sebab kita harus lahir baru. Dikatakan kita lahir baru dari benih yang tidak fana. Yaitu benih firman Tuhan yang membuat kita lahir baru. Kita harus hidup baru, menjadi manusia baru. Saudaraku, yang ketiga, baru kita ganti jalan, yaitu jalan Yesus. Kita ikut Yesus, karena Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup itu. Kita ikut Yesus. Saudaraku, siapkan hati kita, koreksi diri kita. Sebab kita tidak mau kita ketinggalan. Kalau orang lain nanti Yesus datang kedua kali, mereka akan menyambut Yesus bersama-sama dengan Yesus. Jangan kita ketinggalan. Jangan kita tidak bersama Yesus karena kita separuh-separuh kepada Tuhan. Secara lahiriah mereka ada dalam ibadah. Secara lahiriah mereka ikuti semua cara-cara beribadah. Tetapi mereka memungkiri, kata firman Tuhan, memungkiri kekuatan ibadah itu. Mereka tidak sampai kepada inti kekuatan dunamos daripada ibadah itu sendiri. Enggak sampai. Mari koreksi diri kita. Amin. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar untuk meninggalkan jalan kami yang lama. Tuhan, kadang-kadang kami mengambil keputusan ikut jalan Tuhan. Tapi kami bolak-balik kembali ke jalan yang lama. Kami masih ada hal-hal yang lama yang timbul di dalam kami. Lalu kami rindu hal yang baru. Tetapi yang lama kami sering lakukan. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus bekerjalah dalam kami. Supaya apa yang Tuhan rencanakan di dalam kami terjadi di dalam kami. Yaitu kami akan berada di jalan terang. Kami akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami menjadi cermin yang akan memancarkan Yesus di dalam hidup kami. Supaya dibaca oleh orang semua. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus ajar kami terus. Dan Tuhan, kami mau berdoa untuk para dokter, para perawat yang melayani orang-orang COVID-19. Tuhan, berikan mereka daya tahan tubuh yang tinggi, kekuatan baru bagi mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua coronavirus ini kami ikat, kami usir keluar dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, sembuhkan orang-orang yang sakit, yang ada mendapat coronavirus ini, yang mendapat penyakit coronavirus ini Tuhan. Sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK, yang tidak ada income. Kami minta Tuhan memberkati mereka. Tuhan memelihara hidup mereka. Kami berdoa untuk orang-orang
yang mendapat gaji hanya 50% atau 70%. Tuhan, biar Engkau lindungi mereka, Engkau pelihara mereka, cukupkan mereka Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mungkin punya perusahaan yang sekarang mundur karena COVID ini. Tuhan, mungkin perusahaannya bangkrut karena COVID ini. Tuhan, kami minta biar Kau pimpin mereka. Tuhan, berikan hikmat bagaimana mereka bangun kembali perusahaan-perusahaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, apapun persoalan yang mereka hadapi, Tuhan memberkati mereka. Berikan mereka Tuhan juga berkat yang tercurah kepada setiap anggota gereja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan di dalam masa COVID-19 ini, masa-masa di mana kami betul-betul prihatin untuk hidup kami, Tuhan kami minta biar ada pertumbuhan rohani di dalam kami. Jangan sampai iman kami gugur. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara, saya undang untuk bangun berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.